ya. Gitu datang, cekrek, langsung. Teknik blurring shoot ini akan memperlihatkan efek gerakan dari subjek yang kita foto. Jadi objek fotonya itu terkesan sedang bergerak. Kita motret, kita putar gelang zoomnya seperti ini, cekrek, putar. Balik lagi, kita menggunakan shutter speed rendah. Jadi disarankan kita menggunakan penyangga, yaitu tripod atau monopod. Hasilnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi Sobat Kompeten dengan saya Agustin Sabtono Haji dengan materi fotografi. Sobat Kompeten, pernah gak Sobat Kompeten itu ngelihat sebuah karya foto yang gambarnya seolah-olah orang itu lagi terbang, atau mungkin fotonya itu orangnya atau gerakannya sangat cepat sekali. Nah, untuk menghasilkan karya seperti itu, kita akan ngebahas di materi kita kali ini, yaitu materinya tentang speed action. Menurut bahasa, speed action artinya adalah aksi cepat, dimana di sini maksudnya adalah kita mengambil gambar sebuah objek yang sedang bergerak. Nah, berbeda dengan depth of field. Kalau di depth of field kan kita membahas tentang ruang ketajaman yang lebih menitik beratkan kepada pengaturan diafragma. Kalau speed action, kita lebih menitik beratkan untuk berkarya dengan menitik beratkan kepada shutter speed. Intinya di dalam speed action itu ada 3 materi utama atau 3 kategori. Yang pertama adalah panning shoot. Nah, panning shoot ini adalah sebuah teknik mengambil gambar benda bergerak tetapi objeknya aja yang fokus, di mana backgroundnya itu blur. Ya, tekniknya sederhana. Pertama, yang perlu kita siapkan adalah kamera dengan tripod atau monopod, karena kita membutuhkan stabilitas agar lebih stabil. Ya, untuk yang panning shoot ini, kita perkirakan pergerakan objek itu speednya sama dengan pengaturan speed di kamera. Misal ada orang naik motor, kita perkirakan speednya nih sekitar 60 nih. Nah, baru deh disetting di kameranya speednya 1/60 ya. Tapi caranya kita ikutin gambarnya, objeknya nih, motor misalkan, ikutin terus putar. Nah, pada saat di momen tempat yang kita tuju untuk dikomposisikan, diambil gambarnya, baru kita foto. Ya, baru kita foto atau kita pencet shutternya. Ikutin terus begitu sampai posisinya cebrek. Ayam. Ya, fotografernya latahan. Ya, kalau kayak gitu kapan motonya? Jangan latahan ya. Oke, siap. 1, geser, putar di posisinya, cekrek, baru. Itu yang disebut dengan panning shoot. Ya. Nah, di dalam dunia fotografi juga namanya ada panning shoot. Nah, yang dibilang dengan panning shoot adalah pergerakan seperti ini. Nah,
Di contohnya seperti ini. Di contoh ini saya menggunakan shutter speednya 30 mengikuti gerakan motornya. Lalu diafragmanya 7,1 dengan ISO 200 dengan pergerakannya mengikuti dari motornya. Intinya panning shoot kita pertama mengikuti objek, kamera mengikuti objek. Yang kedua, perkirakan speednya setara dengan objek tadi. Lalu teknik yang kedua ada blurring. Nah, yang disebut blurring di sini adalah menghasilkan sebuah gambar dengan backgroundnya yang fokus, tapi objek utamanya itu terkesan kabur. Ya, pergerakannya terlihat sangat jelas. Jadi objeknya tidak fokus tapi bergerak. Di sini kita perkirakan shutter speednya di bawah dari kecepatan si objek. Nah, misalkan kita perkirakan motor tadi, kalau yang tadi kan 30 speednya, perkiraannya 30. Kalau ini, kalau yang panning tadi kita settingnya sama dengan kecepatan objek 30 seper-30. Tetapi kalau yang blurring, kalau perkiraan kameranya, perkiraan dari pergerakan objeknya itu 30, nah kita setting di kameranya tuh di bawah dari kecepatan si objek, berarti minimal 15 ya, kan ada 30, di bawah 30 ada 15. Oke, nah di foto ini saya menggunakan shutter speednya 15, diafragma 9, ISO nya 100. Tapi ada bedanya dengan panning shoot. Kalau tadi panning shoot kita mengikuti objeknya, nah kalau yang blurring kameranya still atau diam, kita hanya menunggu objek itu datang. Begitu objek itu datang, pencet lagi. Ingat, janganlah tahan lagi ya. Begitu datang, cekrek, langsung. Teknik blurring shoot ini akan memperlihatkan efek gerakan dari subjek yang kita foto. Jadi objek fotonya itu terkesan sedang bergerak. Lalu ada teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga adalah freezing. Nah, hampir sama dengan blurring. Tekniknya yang pertama kita kameranya still tanpa mengikuti objeknya, tetap diam, menunggu objek datang baru pencet, jebrek, cekrek, langsung ya. Tapi bedanya dengan blurring adalah kita perkirakan shutter speednya itu lebih tinggi. Jadi tadi perkirakan oh ini speednya sekitar 30. Kalau di panning, ingat, review lagi, kalau di panning berarti mengikuti objek, speednya setara dengan objek yang bergerak. 30 kita juga perkirain 30. Kalau blurring kita diam, shutter speednya lebih rendah. Speed dari objeknya 30 berarti settingannya 15. Nah, kalau yang freezing berarti kameranya still, speednya lebih tinggi dari gerakan objek. Misalkan tadi 30, kita setting di sini misalkan 100. Nah, itu ngambil, nah, gambarnya akan terkesan freeze atau membeku. Atau mungkin yang teman-teman atau sobat kompeten sempat dengar teknik levitasi. Nah, ini yang disebut dengan levitasi. Tapi kalau di dunia fotografi kita menyebutnya teknik freezing dalam materi speed action. Di contohnya saya menggunakan shutter speednya 1/400 dengan diafragmanya 5, ISO nya 800. Teknik freezing ini akan menghasilkan gambar beku. Misalkan kalau sobat kompeten mau terkesan terbang ya, saat lompat 1, 2, 3, lompat, foto dengan speed yang tinggi.
tidak hanya 3 teknik itu tadi. Sebagai manusia, kita biasanya ada rasa penasaran. Nah, di sini saya mencoba mengeksplorasi dengan menggunakan shutter speed bulb. Apa itu shutter speed bulb? Shutter speed bulb adalah kita menekan shutter sesuai dengan keinginan kita. Jadi begitu dipencet, dia akan terus lensanya itu akan terus terbuka sampai kita melepas shutter speednya. Jadi kalau kita mau 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, terserah kita. Ya, itulah shutter speed bulb. Di contohnya, saya menggunakan shutter speednya, saya mencetnya itu sekitar 2 detik. Ini di jalan raya, shutter speednya 2 detik, diafragmanya 8, ISO-nya 100. Nah, karena speednya rendah, balik lagi, kita butuh penyangga, yaitu tripod atau monopod, agar gambar kita itu tidak shake-nya bisa diminimalisir. Eksplorasi berikutnya, saya menggunakan teknik zooming. Apa itu teknik zooming? Ya, kita coba ya. Teknik zooming adalah saat kita motret, kita putar gelang zoomnya seperti ini, cek, putar. Balik lagi, kita menggunakan shutter speed rendah. Jadi disarankan kita menggunakan penyangga, yaitu tripod atau monopod. Hasilnya akan seperti ini. Teknik zooming ini memberikan kesan seolah-olah kita sedang gambar itu sedang bergerak menjauhi atau mendekati gambar yang kita lihat. Lalu eksplorasi berikutnya, saya menggunakan teknik rotating. Sama dengan speed rendah. Nah, kalau di sini saya perkirakan speednya sekitar 30 atau 60 untuk yang gambar objek orang. Kita saat motret, kita memutar kameranya. Kalau tadi kan muter gelang zoomnya, kalau ini kita putar kameranya seperti ini. Atau mau dibalik, klik, cekrek, atau gini. Efeknya apa? Teknik ini memberikan kesan seolah-olah gambarnya itu bergerak, berputar atau radial. Tapi ingat, harus diperkirakan titik sumbu dari putar. Semakin menjauh dari titik sumbu, efek dari putarannya akan semakin terlihat jelas. Jadi kalau kita mau ada objek yang kita mau fokusin salah satu, taruh itu di tengah, lalu diputar biar dia berada di posisi sumbu atau mendekati posisi sumbu, sehingga gambarnya akan lebih diminimalisir untuk pergerakannya. Di teknik terakhir, teknik keempat, saya menggunakan teknik namanya Zorro. Wah, namanya sama kayak judul film ya, atau pahlawan super itu ya. Zorro di sini kepanjangan dari zooming and rotating. Sobat kompeten kayaknya udah mulai ngebayangin zooming, rotating. Ya, seperti yang sobat kompeten bayangkan. Saat memotret, kamera diputar sambil memutar juga gelang zoomingnya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti apa? Seperti ini. Nah, hasil akan bervariatif. Bervariatif tergantung objeknya. Ada beberapa objek yang asik buat diputar, ada yang asik buat di zooming, ada yang asik buat di zooming dan rotating. Tergantung sobat kompeten mau menerapkannya di teknik yang mana. Kembali lagi ke selera masing-masing.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan, karena layaknya manusia, kita tidak luput dari segala kurang dan hilaf. Akhir kata, saya Gustin Septanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.